Di hadis 485 ya. Urutan dari awal kita belajar dan kita insya Allah akan tutup ya, pada kesempatan ini hadis-hadis semua yang membahas atau yang sisa daripada bahasan insya Allah di bab ini ya. Saya bacakan hadis 485 berbunyi dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya masing-masing umatku memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta dunia. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini teman-teman sekalian wasiat dari baginda Nabi SAW untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap umat itu punya ujian, fitnah itu ujian, ya. Artinya ada sesuatu yang mendominasi mereka, ya. Seperti di Bani Israel itu terkenal dulu fitnah mereka pada wanita, ya. Walaupun kita ini umat Muhammad SAW juga masih tetap ada fitnahnya wanita, karena kapan wanita keluar dengan terbuka auratnya, dengan kecantikannya, dengan wanginya, maka akan jadi fitnah, akan jadi ujian terhadap keimanan kaum laki-laki gitu kan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan atau menjelaskan sini yang mendominasi ya, dari umat ini adalah fitnah harta. Kapan sudah bicara harta, ya, juga di sini masuk namanya istilahnya ya, masuk dalam jabatan, karena jabatan itu berhubungan dengan pendapatan gitu kan. Maka di sini mereka sudah tergoyah imannya. Ini menjadi ujian yang sangat berat. Makanya beliau mengatakan setiap umat punya fitnah, ada ujian-ujian yang berat bagi mereka. Yang banyak mereka hanya terjerumus dalam pelanggaran dan fitnah umatku di harta. Fitnah umatku di harta. Ada orang, dia bisa menahan syahwatnya dari lawan jenis, dari kaum muslimin. Gak mau berinteraksi sama lawan jenis. Tidak tergoda dengan zina, gitu kan. Tapi di saat dia diberikan sebuah jabatan atau sudah berbicara tentang masalah income, bisnis, maka ini sudah berbeda. Seringkali bahkan anak menagih uang dari orang tuanya, ya. Seringkali cekcok suami istri yang harusnya mereka merupakan satu tim hanya karena harta, ya. Seringkali cekcok antara seorang teman dengan temannya hanya karena harta. Padahal ajaran Nabi SAW agar kita selamat dari fitnah ini ada dengan cara rutin bersedekah, memberi, ya. Dengan begitu kita akan selamat dari fitnah harta. Bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka justru gelisah di saat harta mereka melimpah di rumah mereka. Mereka coba berusaha agar harta tersebut dikeluarkan, ya, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka bersedekah selamat dari fitnah harta. Karena dia tidak mungkin bersedekah kecuali memang dia tidak mencintai harta tersebut. Dia justru sengaja untuk membuat harta itu bukan hal yang harus selalu disimpan, ditabung. Islam tidak pernah mengatakan tabunglah untuk masa depanmu. Tapi Islam menyuruh sedekahlah. Dan tidak bisa ketemu antara tabungan dengan sedekah. Artinya kita disuruh rutin untuk mengeluarkan harta agar kita panen pahalanya di akhirat sana, dan juga terkikislah fitnah harta ini yang merupakan fitnah terbesar bagi umat Islam, ya, umat Islam. Berapa banyak di depan mata, subhanallah, sahabat dengan sahabat jadi rusak hubungannya hanya karena masalah harta. Tadinya mereka bersahabat sangat akur, sangat baik. Begitu masuk dalam satu ikatan, ya, akad, ya, bisnis, maka selesai. Ujungnya ribut. Kecuali orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Dia adil, ya, dia juga jujur. Nah, ini semua ya, tidak menyalahgunakan harta. Nah, ini baru kemudian insya Allah bisa ditemukan hal-hal yang baik di situ. Kalau enggak, maka bisa pecah. Ya, maka bisa pecah. Berapa banyak saya temukan rumah tangga suami istri saling hitung-hitungan, ya, sampai dianggap utang. Bukankah ini tim? Bahkan tidak pernah ada yang boleh melihat seluruh tubuh kecuali pasangan kita. Bagaimana bisa suami menganggap istrinya utang atau istri menganggap suaminya berutang? Di saat suami belum bisa memberikan Anda nafkah karena kondisi ekonominya, Anda memaklumi, Anda rangkul dia. Anda mengatakan kepada dia, sabarlah, insya Allah Allah berikan kita rezeki, saya dukung dengan doa. Maka dia makin semangat mencari rezeki. Tapi banyak di antara kita tidak seperti itu.
Bahkan tidak mau tahu, gitu kan. Apakah suaminya ini ada income atau tidak. Suaminya sudah menjelaskan betul-betul saya bulan ini di PHK misalnya, atau saya begini dan begitu. Ada di antara mereka bahkan mengajukan perceraian. Padahal ini ujian yang datang, gitu kan. Jangan sampai fitnah harta ini mengganggu kita, teman-teman sekalian. Ya. Begitu juga orang tua sama anak. Umumnya si orang tua ke anak tidak ada masalah, tapi ada sebagian orang tua begitu. Yang menganggap utang anaknya. Dia sudah kasih lalu dia mengatakan utang. Ada juga anak nagih orang tuanya. Banyak kasus terjadi dan dilemparkan pertanyaan dalam pengajian-pengajian di majelis kami. Dan ini termasuk terkena fitnah harta tersebut. Kapan Anda tidak peduli dengan harta itu dalam arti kata, kapan harus disedekahkan setiap saat Anda siap. Ya. Hilang pun dari Anda karena banjir, longsor, bencana alam intinya. Dicuri, Anda biasa aja. Anda bukan jadikan sebagai sebuah beban, maka berarti Anda sudah tidak kena fitnah harta itu. Tapi kapan Anda betul-betul sampai nggak bisa tidur hanya karena handphonenya hilang, ya, hanya karena dompetnya hilang, padahal Anda sudah ikhtiar, Anda sudah coba cari, sudah coba, tapi sudah hilang. Seorang mukmin beda, dia akan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan kembalikan kepada Allah. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibahku ini, ya. Dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, Allah akan ganti kalau dia baca doa ini, kesedihannya menjadi kegembiraan. Orang mukmin mengembalikan kepada Allah sambil dia ikhtiar. Tapi kalau tidak ditemukan, selesai. Tidak akan kita temukan orang yang tidak kena fitnah harta ini. Ya. Dia akan terus berbicara tentang masalah barang yang hilang. Nggak, selesai. Coba ikhtiar, tidak temu ya sudah. Dia coba ikhtiar mencari untuk mendapatkan yang baru. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, aku telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, yang mereka sama sekali tidak pernah merasa terganggu bila ada sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia atau harta dunia ini yang hilang dari mereka. Tapi mereka justru terganggu kalau ada yang luput di antara mereka ibadahnya. Luput satu kali nggak sholat subuh berjamaah di masjid misalnya, atau luput dari zikir yang rutin dia kerjakan, atau doa, atau bakti sama orang tua, baru mereka sedih. Nah itu sifat orang-orang beriman. Harta boleh kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Kata Nabi SAW, ni'ma malus salih fi yadi abdis salih. Sebaik-baik harta, ya, yang saleh, yang harta yang halal itu berada di tangan hamba yang saleh. Lalu dia akan gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentunya, pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian untuk setiap umat, ya. Walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan ujian umat-umat sebelum kita secara rinci, ya. Tetapi ada hadis yang menjelaskan kalau kayak di Bani Israel fitnah mereka adalah wanita, ya. Dan ini maksudnya mendominasi, walaupun di masa itu juga ada orang yang minum khamar, ada orang yang membunuh, ada fitnah-fitnah yang lain yang diharapkan supaya mereka jangan terjerumus, tapi mereka terjerumus. Cuman ada yang mendominasi. Nah, umat ini, pelajaran yang kedua, khusus untuk umat Islam, fitnah mereka di harta. Dan sudah kami sampaikan tadi bagaimana caranya supaya Anda tidak terkena fitnah harta ini, ya.